dulu saya punya mimpi, saya harus punya kandang yang kapasitasnya mungkin minimal 500 ekor. Kemudian ternyata mimpi saya dan doa saya itu dijawab oleh Yang Maha Kuasa, sehingga tahun 2019 saya membangun kandang ini. Kandang yang sekarang dijadikan sebagai kandang utama Merapi Farm, dengan kapasitas produksi kami di sini kurang lebih, misal dipakai untuk penggemukan domba, kurang lebih bisa muat sekitar 600 sampai 700. Tapi karena di sini beragam, ada domba, ada kambing dan lain sebagainya, sehingga sekarang kapasitas produksi kami hanya di angka sekitar 400-an ekor. Tapi teman-teman tidak terus kemudian melihat kami seperti ini. Kami bisa berjalan seperti ini, Merapi Farm bisa berdiri seperti ini. Banyak lika-liku yang kami alami, banyak tantangan yang kami hadapi. Mulai dari dulu kambingnya mati, tidak bisa gemuk, kemudian proses pengolahan pakannya yang tidak efisien, kurang efisien lah, bukan tidak efisien, kurang efisien. Terus kemudian kami mengalami kerugian, terus kemudian ada uang yang mungkin dibawa kabur orang. Jadi banyak cerita yang terbungkus di sini, sehingga cerita ini dan kisah ini mendewasakan kami untuk terus berkembang, untuk terus bergerak agar hal yang tidak baik ini bisa menjadi kekuatan baru kami untuk menjadikan kandang ini atau Merapi Farm ini sebagai salah satu sentra belajar ternak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Taufik Mawadani, biasa dipanggil Dani. Asli saya dari Madiun, kelahiran tanggal 6 Mei tahun 90, jadi termasuk masih salah satu generasi milenial lah. Alhamdulillah di sini saya sebagai owner di Merapi Farm, atau biasa kita sebut dengan kandang di Merapi Farm, kan sebuah peternakan kecil yang bergerak di bidang domba dan kambing. Terus kemudian kami berlokasi di Dusun Plosorejo, Desa Umbularjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Di sini Merapi Farm itu adalah salah satu peternakan yang dulu saya bangun. Kita bersama-sama bareng teman-teman saya di kandang, mulai kita bangun dari kecil, dengan sedikit inovasi, dengan sedikit perjuangan, dan dengan sedikit cerita yang unik, sehingga sekarang mungkin nama Merapi Farm bisa dikenal oleh beberapa orang di dunia peternakan, terutama di domba kambing. Sedikit bercerita tentang Merapi Farm. Merapi Farm ini pertama kali berdiri itu bulan Februari 2016. Dulu kala itu saya masih bekerja di salah satu NGO atau mungkin di salah satu lembaga zakat, dan waktu itu ada lembaga zakat itu memang saya pas kebetulan bekerja atau membidangi di bidang peternakan. Cuman di sini dulu saya datang ke sini di Jogja itu tahun 2015. Pas kebetulan saat itu di wilayah ini adalah sentra ternak sapi perah. Dari ternak sapi perah itu terus kemudian saya melihat, saya mengamati lokasi ini menarik, dan kemudian akhirnya pada Februari 2016 karena saya kurang tertarik di dunia sapi, maka 2016 saya mencari salah satu inovasi pekerjaan yang memang saya berpikir bahwa suatu saat saya akan menjadi seorang pengusaha, bukan seorang pekerja. Sehingga posisinya saya berpikir untuk mencari satu bidang usaha yang memang saya merasa senang, dan saya merasa usaha itu bisa saya lakukan dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian saya melihat, saya mengamati, karena saya bekerja di NGO itu sebagai di bidang peternakan, akhirnya saya milih di sektor usaha domba dan kambing. Pertama, awalnya 2016 saya berusaha pertama itu baru di domba, belum ke kambing. Jadi Merapi Farm 2016 itu, mohon maaf, dulu kandangnya belum seperti ini. Jadi dulu kita berjalan dari kandang yang sederhana, dengan kapasitas produksi kami hanya sekitar 30 sampai maksimal 40 ekor. Dengan kandang itu semua terbuat bahan bakunya dari bambu. Kemudian dari 30-40 ekor itu pasti akan banyak cerita yang kami dapat, pengalaman yang kami dapat, sehingga semakin lama kami harus terus belajar dan kami harus terus berinovasi agar sektor usaha ini bisa memberikan hasil yang maksimal kepada kami. 2016 kami punya sekitar kurang lebih 30 ekor. Terus kemudian kita alhamdulillah 30 ekor itu sudah ada yang ambil karena ada kebutuhan terkait dengan hewan kurban di salah satu lembaga. Akhirnya kita bersama-sama mencoba untuk terus berkembang. Dari 2016 kita memelihara, lumayan kita lihat dapat hasil. Terus kemudian kita kembangkan di 2017 dari kandang yang kapasitas awalnya 30-40 ekor ini kita sulap menjadi 80 ekor 2017. Terus kemudian
kita melihat proses, ternyata domba kambing ini mempunyai prospek yang luar biasa, terutama di wilayah Yogyakarta sendiri, karena kebutuhan daging domba dan kambing lumayan tinggi. Dan memang salah satu kuliner kuliner yang diburu di Jogja, salah satu adalah kuliner sate. 2017 kapasitas kami meningkat nih, dari yang awalnya 80, terus kemudian akhir 2017 kami bikin satu kandang baru dengan kapasitas 80 ekor lagi, sehingga kapasitas produksi kami di saat itu 2017 mencapai di angka 160 ekor. Dari 2017 kita lihat ternyata prospeknya masih tinggi, sehingga kami kembangkan lagi di 2018 untuk membuat satu kandang baru dengan kapasitas produksi di angka 240-an ekor. Nah, kemudian ternyata dulu saya punya mimpi, saya harus punya kandang yang kapasitasnya mungkin minimal 500 ekor. Kemudian ternyata mimpi saya dan doa saya itu dijawab oleh Yang Maha Kuasa, sehingga tahun 2019 saya membangun kandang ini, kandang yang sekarang dijadikan sebagai kandang utama Merapi Farm, dengan kapasitas produksi kami di sini kurang lebih, misal dipakai untuk penggemukan domba, kurang lebih bisa muat sekitar 600 sampai 700. Tapi karena di sini beragam, ada domba, ada kambing dan lain sebagainya, sehingga sekarang kapasitas produksi kami hanya di angka sekitar 400-an ekor. Tapi teman-teman tidak terus kemudian melihat kami seperti ini. Kami bisa berjalan seperti ini, Merapi Farm bisa berdiri seperti ini. Banyak lika-liku yang kami alami, banyak tantangan yang kami hadapi. Mulai dari dulu kambingnya mati, tidak bisa gemuk, kemudian proses pengolahan pakannya yang tidak efisien, kurang efisien lah, bukan tidak efisien, kurang efisien. Terus kemudian kami mengalami kerugian, terus kemudian ada uang yang mungkin dibawa kabur orang. Jadi banyak cerita yang terbungkus di sini, sehingga cerita ini dan kisah ini mendewasakan kami untuk terus berkembang, untuk terus bergerak agar hal yang tidak baik ini bisa menjadi kekuatan baru kami untuk menjadikan kandang ini atau Merapi Farm ini sebagai salah satu sentra belajar ternak, sentra untuk kita bersama-sama sharing terkait dengan ternak, terutama di domba kambing. Nah, sekarang 2021 ini, alhamdulillah di Merapi Farm bergeraknya bukan hanya di sektor penggemukan domba. Jadi dulu yang awalnya kita hanya fokus di penggemukan domba, dimulai dari tahun 2020, 2021 ini kami mencoba untuk mengembangkan sayap. Jadi tidak hanya di sektor penggemukan domba. Jadi kami sudah mulai belajar di sektor penggemukan domba, ada breeding terkait domba, terus kemudian ada kambing perah. Kambing perah ini yang pasti ketika sebelum diperah, pasti kambing itu juga harus melewati masa breeding, terus kemudian dia harus beranak dulu, baru bisa diperah. Dan kemudian sektor terakhir yang kami bikin di Merapi Farm adalah feed mill. Jadi kita punya feed mill yang bekerja sama dengan organisasi Perserikatan Peternak Kambing Domba Yogyakarta yang kami beri nama Jogja Feed, yang produksinya operasional hariannya lokasinya berada di Merapi Farm. Itu mungkin sedikit cerita sehingga Merapi Farm bisa hadir dan bisa memeriahkan suasana peternakan nasional, utamanya di Jogja. Sampai sekarang ini ceritanya seperti itu. Jadi tidak kemudian Merapi Farm ini tiba-tiba berdiri dan jadi seperti ini, tidak. Tapi ada kisah, ada perjalanan panjang yang harus kami lewati, baik itu indah, baik itu tidak bagus, baik itu susah, senang, dan lain sebagainya. Kita sudah melewati itu, dan kita punya pengalaman yang banyak terkait dengan namanya tidak berhasil, namanya kurang berhasil, namanya berhasil. Kita sudah melewati sehingga kami bisa dewasa dan kami bisa berkembang seperti sekarang ini. Dalam sektor peternakan ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil. Salah satu hal yang mempengaruhi hasil di peternakan itu paling dominan adalah sektor pakan. Pakan ini memberikan porsi yang sangat dominan, karena ketika kita bisa beli ternak, kita bisa punya pengadaan ternak, kita punya kandang, kita punya SDM, tapi tidak ditunjang dengan pakan yang baik dan benar, maka harapan untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu juga kecil. Jadi sekarang setelah kita punya semuanya, kita punya master plan terkait dengan kandang, ternak, SDM dan sebagainya, maka kita juga harus punya ilmu terkait dengan pakan. Ini kunci. Ini kunci di mana semua yang bisa kita kerjakan di peternakan kita itu mempunyai hasil. Itu dia harus didapat dari pakan. Kenapa pakan? Karena domba, kambing, dan hewan ternak apapun itu bisa hidup lewat pakan.
Pakan ini menunjang terkait dengan pertumbuhannya, kemudian produksinya, kemudian kesehatannya, kemudian terkait dengan kesuburan dan lain sebagainya. Sehingga kita harus membuat satu formulasi pakan yang bagus sehingga pakan ini menarik dan bisa diterima oleh si domba kambing, bukan diterima oleh ownernya, bukan diterima oleh teman-teman di kandang atau ABK-nya, tetapi bisa diterima oleh si domba dan si kambing itu sendiri. Nah, dari situ akhirnya 2018, jadi setelah kami berproses di Merapi Farm dari 2016, 2017, kami banyak berproses. Mulai dari menganalisa pakan, bikin pakan, coba-coba metode pakan. Akhirnya 2019, 2018 pertengahan lah, kemudian 2019 itu ke fokus kami. 2018 itu kami bisa menemukan satu formula pakan yang tepat, yang menurut kami di Merapi Farm, formula pakan ini bisa menunjang produksi kami, bisa mempermudah teman-teman kami di kandang untuk melakukan kegiatan operasional, bisa memberikan kualitas yang bagus terhadap kambing dombanya, dan alhamdulillah bisa memberikan hasil. 2018 kita mencoba setelah melewati proses panjang. Dulu awalnya kita pakai pakan dengan sistem, mohon maaf nih ya, mungkin fermentasi dan lain sebagainya. Kemudian kita coba beli konsentrat dari luar, terus kemudian kita analisa. Akhirnya ini ada satu hal yang melatar belakangi kami. Kami berpikir bahwa kalau kami menggantungkan hidup kami kepada orang lain atau pakan dari luar yang belum tentu kami ketahui kualitasnya, maka sama aja kita menggantungkan bisnis kita kepada orang lain. Dari situ akhirnya 2018 pertengahan kami coba mengolah pakan, kami beli bahan sendiri, kami olah, kami modifikasi sendiri, kami uji cobakan ke domba kambing kami sendiri, ternyata hasilnya bagus. Terus kemudian kita terus upgrade lewat kita sharing, karena di BPKD ada senior, ada praktisi, ada akademisi, kemudian ada Jogja Fit juga yang bekerja sama dengan kami di Merapi Farm. Maka kita upgrade ini kualitas keilmuan kita. Kita bersilaturahmi ke Fakultas Peternakan UGM, kita bersilaturahmi ke praktisi pakan. Akhirnya kita berkonsultasi sampai suatu ketika di periode awal 2000 atau pertengahan 2020, Merapi Farm memutuskan untuk membuat feed mill. Kita bikin feed mill kecil-kecilan bersama dengan Jogja Fit. Kita bikin pakan itu dalam bentuk konsentrat dan komplit feed. Baik untuk konsentrat penggemukan, konsentrat perah, konsentrat breeding, komplit feed penggemukan, komplit feed perah, dan komplit feed breeding, kita bikin semua. Ketika kita sudah bisa membuat sebuah pakan, ketika kita bisa melihat sebuah pakan, juri terakhir kita bukan laboratorium, uji lab dengan kualitas dan lain sebagainya, bukan itu. Tapi juri terakhir kita adalah si domba atau si kambing ini sendiri. Bagaimana si domba ketika dikasih pakan yang kita buat, pertumbuhan ADG-nya seperti apa, kualitas karkasnya bagaimana, prosentase karkasnya seberapa, itu untuk penggemukan. Kalau breeding, bagaimana bisa menunjang terkait dengan kebutuhan nutrisinya jangka panjang, terus kemudian bisa memberikan potensi maksimal ketika flushing agar nanti liter size-nya tinggi, itu seperti apa. Kalau diperah, maka kita harus melihat pakan nanti bisa sejauh mana atau produksi susu dari kambing ini. Itu yang akan menilai bahwa pakan kita itu baik atau tidak. Bukan dari uji laboratorium, bukan dari uji kualitas apa, tapi uji dari si domba dan si kambing itu sendiri yang akan menilai bahwa pakan kita bagus atau tidak. Nah, kemudian dari situlah, karena kebetulan kita bikin feed mill dan kita punya ternak, maka kita ujikan pakan yang kita produksi dan kita jual ini ke ternak kita sendiri. Kalau ternak kita produksinya bagus, hasilnya bagus, kemudian itu baru kita jual. Kalau belum bagus, belum kita jual, akan kita riset terus, akan kita cari terus kekurangannya apa, kelemahannya bagaimana. Ini salah satu hal. Terus kemudian komposisi pakan yang baik itu seperti apa sih? Komposisi yang baik adalah yang tidak berlebihan dalam pemberian kadar bahan baku. Karena bahan baku itu ada yang baik, ada yang tidak baik ketika jumlahnya berlebih. Misalnya kopra, kita punya kopra yang baunya enak, wangi, rasanya juga agak manis. Tetapi ketika pemberian kopra itu berlebihan, melebihi batas maksimal, kalau di kami kita menggunakan batas maksimal kami ada 15%, melebihi 15%, maka potensi dia atau kambing itu untuk berlemak tinggi.
Ketika potensi berlemaknya tinggi, maka kalau breeding resikonya dia majir karena apa? Terlalu banyak timbunan lemak. Kemudian kalau diperah dia nggak birahi-birahi. Kalau di penggemukan resikonya adalah kadar lemaknya tinggi sehingga kualitas dagingnya nggak begitu bagus. Nah ini harus dipertimbangkan, sehingga bagaimana kita mengkomposisikan pakan itu harus tepat. Kita harus tahu kebutuhan serat di perah, kita harus tahu kebutuhan konsentrat di penggemukan, kita juga harus tahu dan kita harus mempertimbangkan terhadap kos yang kita keluarkan di breeding karena jangka panjang itu agar gak rugi itu seperti apa. Jadi kita harus mengkomposisikan pakan itu sebaik mungkin. Nah, bahan baku apa yang harus dipakai? Bahan baku yang premium. Kenapa? Karena domba kambing ini adalah ruminansia kecil atau hewan dengan yang makannya nggak banyak. Kambing domba itu memakan hanya 4 sampai maksimal 5% dari berat badannya. Kalau misal ini kambing beratnya 20 kilo, maka sebenarnya dia hanya butuh pakan 1 kilo sehari total. Lah, 1 kilo ini jangan kemudian diberikan asal, tapi kita memberikan 1 kilo ini yang terbaik. Pilihlah bahan baku itu untuk domba kambing itu yang terbaik, yang premium. Jadi kalau saya sebutkan mungkin kita pakai SBM Argentina, yang putih, bersih, bagus. Kita pakai CGF, yang CGF-nya Miwon, terjamin karena pabrikan. Kita pakai jagung, yang jagung grade-nya A. Nah, tidak apa-apa mahal. Jadi pakan itu mahal, bukan ukuran rugi atau labanya kita. Tapi mahal itu bagaimana nanti si domba kambing itu bisa memberikan hasil ke kita. Pakan mahal, tapi kalau produktivitasnya tinggi, hasilnya bagus, ya kembali lagi ke kita juga bagus. Karena semahal-mahalnya pakan, domba kambing itu makannya sedikit, nggak banyak gitu. Domba kambing itu makannya nggak banyak, nggak kayak sapi mungkin yang makannya banyak jumlahnya. Tapi domba kambing itu makannya sedikit. Sehari paling katu kambing besar ini habisnya cuma 1,6 sampai 1,8 kilo per hari. Sehingga kita harus menjamin bahwa 1,8 kilo yang dia makan itu punya kualitas yang bagus. Ini adalah kunci di mana pakan itu bisa memaksimalkan potensi si domba dan si kambing itu. Karena satu hal bahwa ketika kita bermain di breeding, kita bermain di penggemukan, terutama di penggemukan, maka kita tidak bisa memilih bakalan penggemukan itu dari breed yang bagus. Breednya standar. Sehingga dari breed yang standar ini kita bisa memaksimalkan potensinya dia dari pakan yang bagus agar hasilnya lebih bagus. Kalau di kami, di Merapi Farm, data per hari ini ADG penggemukan kami bisa di angka 4 sampai 6 kilo per bulan. Kemudian terses breeding kami di domba itu bisa di angka 1,8. Dan alhamdulillah produksi susu di kami bisa mencapai di angka laktasi pertamanya bisa di angka 1,6 sampai 2,6 paling tinggi di laktasi pertama. Kalau produktivitas paling tinggi sampai di angka 3,8 liter susu per hari lah. Ini kami coba usahakan lewat pakan. Selain memang kita mengusahakan lewat si kambing dan dombanya sendiri, tapi kita harus mengusahakan lewat pakan yang memang bisa kita kerjakan. Mungkin itu sedikit sharing kami terkait dengan pakan yang bisa kami kerjakan di Merapi Farm, dan semoga apa yang bisa kami sampaikan bisa bermanfaat dan bisa memberikan gambaran kepada teman-teman semua, terutama yang berusaha di domba kambing, agar kita tidak terjerumus dengan pakan murah menguntungkan. Tapi kita harus berpikir bahwa pakan itu bagus akan memberikan untung yang maksimal kepada kita. Sehingga jangan pernah membalik kondisi alamiah yang berada di sekitar kita bahwa kita pengennya murah, untungnya banyak. Itu kemungkinan besar bisa dicapai. Tapi kita harus cari pakan yang efisien, yang bisa memberikan hasil yang maksimal ke kita. Mahal tidak apa-apa ketika hasilnya bisa maksimal. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.